Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI memang sudah dibubarkan oleh pemerintah melalui Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017. Tapi apakah mereka benar-benar berhenti? Nyatanya tidak. Di dunia nyata mungkin gerak mereka terbatasi, tapi di dunia maya mereka masih beraksi, menyebar sial yang sengaja ditargetkan pada generasi milenial. Mereka menebar paham khilafah, mengemasnya dengan rapi sebagai solusi semua masalah. Ideologi yang disebar itu seolah menawarkan jalan keluar bagi umat Islam yang sedang terluka. Tapi di baliknya ada misi yang mengusik rasa, mengguncang stabilitas bangsa. HTI tak hanya bicara, mereka tahu bagaimana menggunakan momentum politik global dan nasional. Tagar-tagar seperti We Need Khilafah menguasai trending topik. Mereka bicara soal konflik Palestina, Muslim Rohingya, hingga Muslim Uighur. Lalu mereka tawarkan khilafah sebagai solusi yang mereka anggap paling luhur. Melalui hashtag demokrasi sistem kufur, HTI dengan lantang menolak sistem demokrasi yang kita junjung tinggi. Mereka menyebutnya sistem yang kufur, tak layak diikuti. Dan tagar khilafah ajaran Islam, tagar yang mereka gunakan untuk melawan narasi bahwa khilafah adalah ideologi radikal. Semua ini tak lain adalah upaya memutarbalikan persepsi publik. Seperti yang diungkapkan dalam kajian Ahyad dan Usluddin tahun 2019, HTI aktif memanfaatkan media sosial sebagai medan baru. Lewat platform ini, mereka memainkan strategi pasca kebenaran, sebuah era di mana emosi lebih mendominasi ketimbang fakta. Mereka membungkus propaganda politik dengan klaim dakwah, seolah-olah yang mereka tawarkan adalah jalan lurus, padahal sebenarnya penuh jebakan yang manipulatif. Mereka mengarahkan narasi-narasi palsu yang didesain untuk menarik perhatian dan simpati publik yang tak sadar akan bahaya di baliknya. HTI memang dikenal sebagai gerakan politik radikal, sebuah gerakan yang ekstrim, militan, dan anti-barat. Ideologi dan aksi mereka bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, pemerintah dengan tegas membubarkan mereka melalui Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 yang kini telah menjadi undang-undang. Tapi meski di dunia nyata gerakan mereka dibatasi, di dunia maya mereka masih berupaya untuk menyalurkan gagasan mereka. Dalam proses pembubaran ini, ruang gerak HTI di dunia nyata semakin terbatas. Namun di dunia maya, mereka masih bermain. Menurut Arifan tahun 2014, meskipun HTI sudah dicap sebagai organisasi terlarang, 1000 macam cara tetap digunakan untuk membuat visi dan misi mereka bisa dinikmati oleh publik luas. Internet dan media sosial menjadi senjata ampuh bagi mereka untuk melanjutkan kampanye, menyusupkan paham, dan membentuk opini. Di tengah arus radikalisme yang semakin mengkhawatirkan, HTI memang menjadi ancaman nyata bagi keutuhan demokrasi Indonesia. Tapi di sisi lain, ada ormas-ormas Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang tetap menjaga komitmen mereka. Peran ormas-ormas ini begitu penting dalam memberikan narasi tandingan, mempromosikan moderasi Islam dan melawan radikalisme di ranah yang sama, media sosial. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Indonesia ada di tangan kita dan kita adalah Pancasila.